Salam dalam kasih Yesus Kristus Kepala Gereja. Pemberita firman dan pelayan liturgi menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara mengikuti ibadah hari Minggu yang dilaksanakan secara digital di GPIB Jemaat Bukit Zaitun, Makassar. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di sini, kami ucapkan selamat beribadah. Menurut kalender tahun gerejawi, kita berada di hari Minggu ke-20 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah ini berkenan bagi Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Melin S. Tetelepta Tapahing. Jemaat, mari berdiri menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Jemaat Tuhan, ibadah ini kita tahbiskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian bunyi nats pembimbing menurut Mazmur pasal 1 ayat 6. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Yesus sumber damai, Tuhan Maha Kudus, kini kami datang, berilah kasih-Mu. Juru selamat kami, hangatkanlah hati dan satukan kami dalam rahmat-Mu. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami, sehingga pada kesempatan hari ini kami bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami menyadari ya Bapa, semua ini bukan karena kuat dan hebat kami, namun karena penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Kami menyadari akan setiap kelemahan kami, ya Bapa.
Oleh sebab itu kiranya Engkau menyertai kami dimanapun kami berada. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu. Kiranya Engkau memberkati tiap pribadi anak-anak-Mu. Berkati juga pekerjaan dan pendidikan yang sedang ditempuh. Kami adalah makhluk yang lemah. Kami sadar ya Bapa bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Ya Bapa, kiranya Engkau sertai setiap aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Ya Bapa, inilah doa dan ucapan syukur yang kami panjatkan kepadamu. Doa ini kami naikkan hanya dalam nama-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Inilah saatnya bagi kita mendengarkan firman Tuhan. Akal budimu kau siapkanlah, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Mari berdoa, minta Roh Kudus menuntunmu. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kita akan masuk pada pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Dengan daya Roh Kudus-Mu Tuhan, mampukan kami untuk mengerti dan menghayati kebenaran firman-Mu yang akan kami baca melalui Alkitab dan merenungkannya dalam persekutuan orang percaya, hingga kami beroleh petunjuk dan pedoman untuk melangkah dalam kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami, sehingga kami didapati menyaksikan dan mempermuliakan nama-Mu. Hamba-Mu yang Tuhan tempatkan di sini untuk memberitakan firman-Mu bagi jemaat-Mu, urapi, layakkan, kuduskan lidah, mulut, bibir, bahkan segenap diri dan hidup hamba, agar hamba bukan saja menjadi pemberita firman, tetapi pelaku teladan firman, hingga pemberitaan hamba-Mu tidak menyesatkan umat yang mendengarkannya. Bapa berfirman, kami sedia mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat, silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Pembacaan firman Tuhan dalam ibadah minggu hari ini dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai dengan ayat yang 17 yang menyatakan, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluargaku tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kepas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis, sebab Kristus
mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Jemaat, silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Di bawah kekuasaan Romawi, Korintus menjadi kota yang besar di provinsi Akhaya yang meliputi seluruh Yunani Selatan. Korintus menjadi pusat perdagangan, pusat kebudayaan, dan pusat pendidikan. Penduduk di kota Korintus sangat majemuk, merupakan campuran dari orang-orang Romawi, Yunani, dan Yahudi. Paling tidak, ada dua hal besar yang dapat kita renungkan dari perikop pembacaan kita pada saat ini. Hal pertama adalah kesatuan tubuh Kristus dapat dipelihara jika orang percaya seia sekata dan sehati sepikir. Kita merenungkan ayat 10 dan 11. Bapak, Ibu, dan saudaraku, hal pertama ini dapat dijelaskan begini, bahwa dalam perikop sebelumnya, yaitu di ayat 5, 6, dan 7, dikatakan bahwa jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya dalam segala hal, baik dalam perkataan maupun dalam pengetahuan. Di ayat 7 dikatakan, demikianlah kamu tidak kekurangan satu karunia pun. Dan Paulus sangat mengucap syukur akan semua itu. Sayangnya Bapak, Ibu, dan saudaraku, di dalam segala kelebihan yang dimiliki oleh jemaat di Korintus, ada borok yang jika dibiarkan dapat menjadi infeksi yang menyebar dan membahayakan kesatuan tubuh Kristus, yakni perpecahan. Paulus memakai frasa-frasa yang kita baca seperti seia sekata, jangan ada perpecahan, era dan erat bersatu, sehat sehati dan sepikir. Dengan bentuk demikian, yaitu bentuk seia sekata, jangan ada perpecahan, erat bersatu, sehati sepikir, kita menjadi tahu bersama bahwa Paulus menghendaki supaya jemaat di Korintus dapat bersatu dan tidak terpecah dengan cara seia sekata dan sehati sepikir. Untuk memelihara kesatuan tubuh Kristus, Rasul Paulus di dalam nama Yesus Kristus menasihatkan dengan tegas agar jemaat seia sekata dan sehati sepikir. Kita bisa membacanya di ayat 10. Perhatikanlah Bapak, Ibu, dan saudaraku, bahwa nasihat ini disampaikan dengan sungguh-sungguh. Paulus tidak meminta jemaat seia sekata hanya untuk menghormati dia. Paulus menggunakan frasa seia sekata, sehati sepikir. Yang dimaksudkan adalah kesatuan jemaat dalam pemberitaan dan pengajaran Injil yang murni, yaitu Injil yang tidak terkontaminasi oleh hikmat manusia dalam pasal 2 ayat 1 sampai 5. Selanjutnya, Paulus menggunakan frasa sehati sepikir dengan maksud agar jemaat di Korintus memiliki kesatuan dalam berpikir atau mindset mereka
bahwa karunia-karunia berbeda yang dimiliki harus dipakai untuk saling melengkapi sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Namun, bukan hanya perbedaan karunia saja yang mengancam kesatuan tubuh Kristus di Korintus, tetapi juga perselisihan tajam di antara kelompok-kelompok yang ada. Hal ini dilaporkan oleh anggota keluarga Klu yang dikenal oleh jemaat di Korintus. Berdasarkan laporan tersebut, tampaknya perselisihan antar kelompok sudah tidak wajar lagi. Pemicu utamanya adalah tidak adanya sikap yang seia sekata dan sehati sepikir. Akibatnya, terjadi perselisihan di dalam pengajaran. Kita bisa membacanya dalam pasal 1 sampai 4. Lalu terjadi percabulan pasal 5 dan 6. Masalah dalam pernikahan pasal 7. Perdebatan tentang makan persembahan berhala pasal 8. Penyimpangan dalam perjamuan kasih dan perjamuan kudus pasal 11. Kekurangan kasih di pasal 13. Ketidaktertiban dalam ibadah pasal 14, dan bahkan keraguan akan kebangkitan Kristus di pasal 15. Bagian pembuka yang sederhana ini Paulus tuliskan untuk meneropong panorama kitab 1 Korintus secara utuh dan menunjukkan bahwa jemaat ini sedang dalam masa kritis dan harus segera diobati. Oleh karena itu, dengan yakin Paulus menasihatkan bahwa kalau saja setiap orang percaya dapat seia sekata dan sehati sepikir, maka kesatuan tubuh Kristus sudah pasti akan tetap terpelihara. Saya menggambarkan poin pertama dalam ayat 10 dan 11 ini dengan satu ilustrasi atau gambaran bahwa setiap orang percaya yang seia dan sekata, sehati, sepikir dapat dibandingkan dengan penampilan sebuah orkestra. Di sana ada gesekan dawai biola dipadukan dengan tiupan saksofon, petikan harpa, pukulan drum, dan ditambah dengan choir nan merdu, yang semuanya dipadukan menjadi sebuah harmoni yang begitu indah di bawah komando sang konduktor. Hasilnya adalah alunan musik dan lirik yang sangat mengagumkan. Inilah kesatuan itu, yaitu harmoni. Dari perbedaan peran masing-masing pihak, tercipta sebuah harmoni yang indah. Jika masing-masing pihak bermain semaunya sendiri, hasilnya tentu tidak akan indah, tetapi kacau. Disinilah ada kesatuan di dalam keragaman. Bapak, Ibu, dan saudaraku, dari gambaran ini, sebuah orkestra dapat menjadi gambaran dari tubuh Kristus. Setiap bagiannya memiliki peran. Setiap bagiannya memiliki karunia dan setiap perannya memiliki keunikan masing-masing. Allah memang menciptakan kita berbeda dan unik satu sama lain dengan berbagai macam latar belakang budaya, latar belakang karunia, talenta, karakter, kepribadian, dan minat. Tentunya Allah tidak menghendaki perbedaan yang ada membuat kita terpecah belah, tetapi supaya kita dapat menciptakan kesatuan untuk kemuliaan-Nya. Dapat dikatakan bahwa kita adalah bagian dari orkestra agung yang Allah ciptakan, sehingga dengan perbedaan itu kita seharusnya menciptakan sebuah harmoni yang indah di bawah arahan sang konduktor agung, yaitu Yesus Kristus. Bagian besar yang kedua yang dapat kita renungkan
Kesatuan tubuh Kristus dapat dipelihara jika orang percaya tidak terjebak dalam semangat favoritisme. Kita bisa merenungkannya ayat 12 sampai ayat 17. Dan ayat ini dapat dijelaskan bahwa saudara-saudara orang Korintus pada umumnya sangat bangga akan kemampuan intelektual yang mereka miliki. Dengan latar belakang budaya masyarakat yang demikian itu, hampir dapat dipastikan bahwa jemaat di Korintus adalah jemaat yang memiliki kebudayaan yang tinggi dan kritis. Dapat dipastikan juga bahwa telinga mereka tidak hanya terbiasa untuk mendengarkan khotbah-khotbah mingguan, tetapi juga ceramah-ceramah dari filsuf-filsuf tersebut. Dan sama seperti kebanyakan orang di Korintus, para jemaat pun memiliki idola kepada pemimpin-pemimpin gereja yang memberi kesan khusus bagi mereka. Sikap inilah yang akhirnya menimbulkan penggolongan-penggolongan dalam jemaat Korintus. Tetapi penggolongan seperti inilah yang dilihat Paulus sebagai benih perpecahan dalam jemaat. Mari kita lihat sejenak penggolongan itu. Yang pertama, golongan yang menyebut dirinya atau menyebut diri mereka sebagai golongan Paulus. Mereka ini adalah supporter fanatik dari Paulus, yakni orang yang mendirikan jemaat Korintus dan menjadi bapa rohani mereka. Sebagian besar member dari kelompok ini adalah orang-orang non-Yahudi yang sangat terkesan dengan khotbah Paulus tentang kebebasan. Tentang kebebasan Kristiani dan berakhirnya hukum Taurat. Kelompok ini berusaha untuk mengubah kebebasan menjadi lisensi dan menggunakan kekristenan mereka yang baru sebagai sebuah alasan untuk bertindak sesuka hati. Mereka lupa bahwa mereka diselamatkan bukan supaya mereka merdeka untuk berbuat dosa, tetapi supaya merdeka untuk tidak lagi berbuat dosa dan hidup dalam kubang dosa. Mereka mungkin adalah kelompok yang melakukan percabulan dan memakan persembahan kepada berhala. Golongan yang kedua menyebut diri mereka golongan Apolos. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang memiliki intelektual yang tinggi dan menyukai hal-hal yang berbau filsafat. Mereka sangat suka kalau Injil itu dibumbui dengan pemikiran-pemikiran filsafat terkenal. Mereka kagum akan kemampuan berkhotbah dan retorika dari seorang Apolos. Mereka mengatakan bahwa Apoloslah yang sangat berperan penting dalam pertumbuhan jemaat Korintus karena dialah yang mengajar dan membuat jemaat itu menjadi tumbuh berkembang sebesar itu. Mereka mungkin adalah kelompok yang melakukan penyimpangan terhadap perjamuan kudus dan melanggar ketertiban dalam ibadah. Selanjutnya Bapak, Ibu, dan Saudaraku, golongan yang ketiga adalah golongan yang tergabung dalam kelompok Kefas. Anggotanya kebanyakan adalah orang-orang Yahudi. Mereka suka dengan ajaran yang mengatakan bahwa orang percaya harus tetap patuh kepada hukum Taurat. Mereka adalah kaum legalis yang mengagung-agungkan hukum. Namun sekaligus mereka meremehkan karunia dan yang menganggap bahwa pemberitaan tentang salib adalah sebuah kebodohan. Dan golongan yang terakhir menamakan diri mereka sebagai golongan Kristus. Dengan nama itu saja, orang bisa langsung melihat bahwa mereka adalah kumpulan orang-orang yang angkuh dan sombong. Mereka menganggap diri mereka lebih benar dari kelompok yang lain karena mereka memiliki hubungan khusus dengan Kristus. Dengan berani mereka mengatakan bahwa Kristus adalah milikku dan bukan milikmu.
Mungkin kelompok inilah yang meragukan kebangkitan tubuh karena mereka memandang Kristus dari sisi manusia saja. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tokoh-tokoh yang disebut bukan pemimpin atau pendiri dari golongan-golongan atau kelompok-kelompok tersebut. Mereka sebenarnya justru tidak tahu menahu. Jemaatlah yang membentuk kelompok-kelompok itu karena kekaguman mereka kepada tokoh-tokoh tersebut. Memang semua tokoh tersebut memiliki kualifikasi yang mumpuni, memiliki kemampuan yang hebat, berkarisma, tetapi justru hal tersebutlah yang membuat jemaat terjebak dalam pengkultusan pribadi dan merendahkan kelompok yang lain. Inilah yang dinamakan dengan semangat favoritisme. Apa yang telah dilakukan oleh para tokoh tersebut sebenarnya tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan Kristus bagi jemaat. Dalam bagian ini, Paulus mengungkapkan kewaspadaannya agar sebagai pemimpin, ia tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Memang Paulus punya banyak fans. Ia telah membaptis beberapa orang dan bisa saja ia menjadi pujaan di antara jemaat. Namun ia mengatakan bahwa tujuannya bukan itu. Tujuannya hanyalah untuk memberitakan Injil supaya salib Kristus tidak menjadi sia-sia. Tentang hal ini, Paulus memberikan contoh akan dirinya sendiri. Paulus sangat sadar bahwa ia hanya alat yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Ia tidak disalibkan seperti Kristus, Apolos dan Petrus juga tidak. Kristuslah yang telah melakukan segalanya untuk jemaat. Maka sudah seharusnya jemaat hanya setia mengikut Kristus dan bukan berpaling kepada para pemimpin rohani. Para pemimpin itu hanya alat yang dipakai Allah untuk memberitakan salib Kristus sebagai penebusan dosa. Kalau begitu Bapak, Ibu, dan Saudaraku, maka jelaslah bahwa sebenarnya saat itu jemaat di Korintus bukan mengutamakan berita firman Tuhan, tetapi justru mengutamakan pemberitanya. Mereka telah berpaling dari Tuhan kepada hamba-hambanya, sehingga tidak heran kalau akhirnya timbul perselisihan di antara mereka. Inilah akibat dari perangkap semangat favoritisme. Bapak Ibu jemaat Tuhan, apa makna yang dapat kita petik dari perenungan kita pada saat ini? Setiap orang tentu memiliki figur pemimpin yang dikagumi. Kekaguman adalah hal yang sangat manusiawi dan wajar dimiliki. Kita kagum pada sosok hamba Tuhan tertentu, kita kagum pada sosok teolog tertentu, tokoh tertentu, atau doktrin tertentu. Semuanya masih wajar, tetapi kalau kita sampai terjebak ke dalam semangat favoritisme, itu akan menjadi sesuatu yang tidak wajar. Itulah benih perpecahan dan dapat menjadi bom atom yang meledak sewaktu-waktu, sehingga merusak kesatuan tubuh Kristus. Karena itu, sejak sekarang, marilah kita sadar akan bahaya semangat favoritisme tersebut. Mari kita selidiki hati kita masing-masing. Apakah semangat favoritisme ini juga ada pada diri kita? Mari sedini mungkin kita kikis semangat itu untuk dapat memelihara kesatuan tubuh Kristus. Amin. Batu penjuru gereja dan dasar yang asal, yaitu Yesus Kristus, pendiri umat
Jemaat dirasakan tekanan yang berat. Kaum kudus menyerukan, berapa lamakah akhirnya malam duka diganti terang cerah. Jemaat Tuhan, mari berdiri dan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati yang tertuju kepada Allah, dengan mata yang terbuka dan dengan sikap yang sempurna. Hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, mari kita rendahkan diri dan hati kita di hadapan Tuhan dan kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Di hari perhentian ini Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu dalam persekutuan orang percaya. Ketika kami sungguh menikmati anugerah dan kasih setia Tuhan yang memelihara kami di sepanjang sepekan yang boleh kami lewati dan lalui. Dan kami akan memasuki sepekan yang baru dalam penyertaan kekuatan firman yang sudah kami baca dari Alkitab dan kami renungkan. Agar kiranya kami tetap seia sekata dan sehati sepikir, hingga kami tidak menempatkan diri pada kelompok-kelompok dan golongan-golongan tertentu yang di dalamnya mengidolakan dan memfavoritisme. Biarlah kiranya kasih setia Tuhanlah yang memampukan kami untuk melihat bahwa hanya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, Kepala Gereja yang agung, yang patut kami muliakan. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah menegur, mengajar, dan mengingatkan kami. Kami berdoa, Tuhan menyertai dan memberkati gereja dan jemaat Tuhan dalam pelayanan persekutuan dan kesaksiannya di GPIB Jemaat Bukit Saitun Makassar. Para presbiter, diaken penatua dari sektor 1 sampai 13, para pendeta, organik GPIB, dan pendeta gereja seasas, unit misioner yang ada, pelaksana harian majelis jemaat, bahkan anggota jemaat dari sektor 1 sampai sektor 13. Berkenan Tuhan memberkati kehidupan kami sepanjang sepekan ini, dan kiranya Tuhan, panggilan dan pengutusan kami selaku jemaat Tuhan dapat kami laksanakan di setiap hari kehidupan kami. Bapa yang kekal, dalam doa kami pada saat ini, kami berdoa untuk majelis jemaat yang selalu dan senantiasa mengupayakan dalam bentuk-bentuk kreatif ibadah-ibadah dalam masa pandemi virus corona pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati dengan hikmat dan bijaksana sehingga tugas dan tanggung jawab pelayanan dapat terus bertumbuh dan berkembang dalam tubuh Kristus di GPIB Jemaat Bukit Saitun Makassar. Kami berdoa untuk segenap keluarga dan rumah tangga masing-masing jemaat-Mu, orang tua lanjut usia, ibu dan bapak dalam tanggung jawab sebagai orang tua di setiap hari,
dalam peran tanggung jawab dan aktivitas mereka. Tuhan berkenan memberkati pekerjaan, usaha, harapan, kerinduan setiap keluarga dan rumah tangga, anak-anak dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, yang mencari pekerjaan, bahkan teman hidup Tuhan pertetapkan bagi mereka. Bapa di dalam sorga, kami membawa jemaat Tuhan atau sesama kami yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit, yang dirawat di rumah sakit. Secara khusus kami mau berdoa, kiranya Tuhan memberkati perawatan dan pengobatan di Rumah Sakit Wahidin bagi saudara kekasih kami, Shirley Jemima Sewang. Tuhan memberkati dan memulihkan bahkan setiap mereka yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka satu persatu. Kiranya Tuhan memberkati dan memulihkan mereka melalui segala usaha dan upaya yang dilakukan. Jemaat Tuhan, bahkan sesama kami yang mengalami duka cita, Tuhan hiburkan mereka. Mereka yang bersyukur, Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Mereka yang dalam pergumulan, Tuhan beri kekuatan dan jalan keluar. Mereka yang terbelenggu oleh karena dosa, Tuhan lepaskan dan bebaskan. Lalu Tuhan kiranya menguasai kehidupan mereka. Bapa dalam sorga, kami berdoa kiranya Tuhan menyertai dan memberkati bangsa-bangsa dan pemerintah-pemerintah di tengah-tengah dunia yang saat ini masih menghadapi pandemi global virus corona. Tuhan memberi hikmat dan bijaksana, bahkan juga kiranya Tuhan memulihkan keadaan dunia melalui kehadiran dan keberadaan kami masing-masing untuk saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lain dengan memberlakukan protokol kesehatan guna memutus rantai penyebaran virus corona ini. Dalam kesadaran itu pula, kami pada akhirnya bersama-sama akan memasuki situasi dan kondisi normal yang seperti sedia kala, hingga kami dapat berperan serta dan beraktivitas sebagaimana mestinya. Bapa dalam sorga, kami juga mau berdoa secara khusus pemerintahan di Indonesia. Tuhan berkati di pusat, di daerah, secara khusus di kota Makassar, sebab kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga. Bapa yang kekal di dalam sorga, Tuhan kiranya berkenan memberkati setiap pelayan Tuhan yang melayani dalam ibadah minggu saat ini. Baik majelis bertugas, tim produksi, kostor keamanan, multimedia, sound system, Tuhan berkenan memberkati. Kiranya semua bentuk pelayanan yang kami lakukan hanya bermuara untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dan sebagai persembahan yang berkenan dan berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami, ini syukur, syafaat dan harapan kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Manusia yang melukuk menaburkan benih, tetapi kesabaran Tuhanlah yang memberi.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hidup adalah pemberian yang kami terima daripadamu. Segala yang Kau karuniakan itu baik adanya. Sebab itu kami mempersembahkan apa yang kami terima daripadamu untuk mendukung karyamu yang dikerjakan gereja. Biarlah Engkau berkenan memberkatinya, supaya menjadi berkat bagi pelayanan kasih kepada semua orang yang membutuhkannya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Mari kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dengan memberlakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar dan renungkan bersama. Hayatilah ini bahwa sumber kekuatan kita hanya ada pada Allah di dalam Tuhan Yesus. Sekarang mari kita jalani kehidupan kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umat-Nya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari satu kata, satu rasa, kita mewujudkan kasih yang benar. Kita bersehati satu suara, mari agungkan Allah yang akbar. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Jemaat Tuhan, atas nama Allah yang memanggil, meneguhkan, dan memberikan otoritas Kristus kepada hamba-Nya, kami diutus untuk menyampaikan berkat kepada kamu. Karena itu arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah hari Minggu ini selesai. Tetaplah sehat, tetaplah semangat. Salam persekutuan.